Apakah ada orang yang posisinya iman itu sedang dicabut? Iya, sudah pernah saya sampaikan juga pada kesempatan yang lalu, iman itu tercabut atau pisah dari kita itu saat melakukan atau berada dalam posisi melakukan 4 dosa ini. Mari kita dengarkan, kita sampaikan hadis Rasulullah SAW bahwa iman itu bisa tidak hanya naik dan turun itu, tetapi bisa juga dalam keadaan sedang tidak ada, tercabut. La yaznil abdu hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabu hina yasrabu wa huwa mu'min, wa la yaqtulu wa huwa mu'min. Jadi ada 4 posisi yang iman itu dicabut. Pada saat pertama, seorang hamba itu tidak mungkin berzina padahal dia beriman. Jadi imannya tidak ada kalau begitu, orang yang sedang berzina. Yang kedua, orang yang mencuri. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Orang yang sedang mencuri itu tidak sedang dalam keadaan iman. Maka saya sempat menyampaikan itu pada murid-murid saya. Hati-hati, jangan pada posisi yang 4 itu. Ada kasus orang yang mencuri lalu kemudian ketahuan digebukin pas mati. Naudzubillah. Pada saat iman tidak ada. Yang ketiga, pada saat minum minuman keras, itu sedang tidak ada iman. Orang beriman tidak begitu. Minum minuman keras lalu teler sudah, apalagi sampai mati. Dan yang keempat adalah pada saat membunuh. Memang para ulama itu berbeda di dalam memahami hadis ini, hadirin. Apakah yang dimaknai itu kemudian menghilangkan keimanan seseorang ketika melakukan 4 hal ini? Imam An-Nawawi itu menyatakan begini, bahwa para ulama itu berselisih tentang makna hadis ini. Secara umum maknanya adalah maksiat yang 4 itu, berzina, lalu mencuri, lalu minum minuman keras, lalu membunuh. 4 maksiat itu atau 4 dosa itu tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki kadar keimanan yang sempurna. Oleh karenanya peniadaan iman di situ, artinya iman sedang tidak ada atau dicabut, itu maknanya adalah bukan mengatakan dia sudah keluar imannya, bukan, tetapi kesempurnaan imannya sudah tidak ada. Karena orang yang punya kesempurnaan iman yang kuat tidak akan melakukan 4 dosa itu. Tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan minum-minuman keras, dan tidak melakukan pembunuhan. Orang yang memiliki kadar iman yang kuat tidak akan melakukan itu. Jadi yang dimaksud imannya tercabut itu tidak ada, itu adalah bahwa peniadaan itu artinya orang yang punya kesempurnaan iman itu tidak akan melakukan itu. Peniadaan terhadap kesempurnaan imannya, bukan imannya sendiri. Itu kata Imam An-Nawawi. Berdasarkan ada juga hadis-hadis Rasulullah menyatakan, misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman kalau orang itu belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin bisa kemudian berpikir, selama ini saya mencintai saudara saya sama enggak seperti saudara saya, seperti mencintai diri kita? Hampir rata-rata tidak maksimal. Tidak mungkin bapak mikir seperti mikir orang itu seperti mikir kita sendiri, itu hampir banyak yang tidak segitunya gitu. Nah kalau kemudian la yu'minu belum dikatakan beriman, ya tidak ada yang beriman. Itu artinya memang kesempurnaan. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajmain. Belum dikatakan sempurna imannya gitu. Kalau belum mencintai aku, kata Rasulullah, jauh lebih cintanya daripada kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan siapapun. Kita ini bisa mengukur seberapa cintanya kepada Rasulullah. Sampaikah sejauh itu? Lebih kita cintai daripada anak kita, orang tua kita? Yang memang harusnya begitu iman itu. Tetapi kemudian bukan meniadakan iman, tapi kesempurnaannya tidak ada.
Imam At-Tabari yang kedua berpendapat bahwa makna hadis itu bahwa itu dicabut gelar pujian kepada orang yang beriman itu sebagai kekasih Allah. Dicabut gelarnya sudah. Kalau sudah melakukan 4 itu, dicabut gelar pujian sebagai orang yang beriman atau kekasih Allah. Bahkan dia bisa jadi gelarnya menjadi orang fajir atau menjadi orang fasik. Alhamdulillah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa yang dimaksud tidak beriman di situ adalah dicabutnya cahaya iman. Dicabutnya cahaya iman dari pelaku 4 dosa ini. Tidak ada lagi aura cahaya imannya. Al-Muhallab itu menyatakan bahwa yang dimaksud itu adalah dicabutnya basirah, mata hatinya ketaatan kepada Allah. Nah intinya hadirin, bahwa orang yang melakukan 4 dosa itu harus dijauhi, karena itu tidak bisa hanya merendahkan iman kita, tidak berada dalam rendah, tetapi bisa dalam keadaan tidak ada atau dicabut. Hati-hati.